sini kita akan melakukan pemeriksaan screening tumbuh kembang anak, di mana tujuannya untuk melihat apakah tumbuh kembang anak ibu sesuai dengan usia atau tidak. Mungkin agak kurang nyaman, apakah ibu bersedia? Baik ibu, di sini saya ingin menanyakan identitas anak ibu terlebih dahulu ya bu. Namanya siapa? Salman Aga dan Indra. Salman Aga dan Indra. Lalu untuk jenis kelaminnya laki-laki ya bu. Lalu untuk tanggal lahirnya 16 November 2021. 2021. Berarti usianya sekitar 4 tahun ya bu. Lalu untuk alamatnya tinggal di mana? Di Jalan Kampung Warung. Kampung Warung Bingung. Lalu di sini saya menanyakan beberapa hal ya bu. Untuk usia kehamilan ibu cukup bulan atau kurang bulan? Cukup bulan. Oke, selanjutnya untuk metode persalinannya normal. Oke, untuk berat badan lahirnya 3,5. 3,5. Lalu untuk kondisi saat lahirnya itu langsung menangis atau tidak? Menangis. Oke, baik ibu, di sini kita akan melakukan pemeriksaan screening dari pertumbuhan kembang anak. Dimana di sini kita akan merubah terlebih dahulu dari usianya. Di sini anak usia 4 tahun kita akan rubah ke dalam bulan. Jadi di sini sekitar 48 bulan. Selanjutnya di sini kita akan menentukan formulir dari KPSP sesuai usia anak. Di mana di sini usianya yaitu 48 bulan, maka di sini kita akan mengambil dari formulir KPSP yang 48 bulan. Lalu kita akan langsung ke pemeriksaan dan screening. Selanjutnya di sini kita akan melakukan prosedur dari screening dan konseling perkembangan anak, di mana kita akan siapkan alat tes terlebih dahulu, di mana terdapat 3 buah kubus, lalu terdapat kertas dan terdapat pensil. Pertanyaan yang pertama, di mana kita akan melakukan gerakan halus. Kita akan menyusun dari 3 buah kubus, kita akan letakkan 3 buah kubus di atas meja. Setelah itu kita akan minta anak untuk mengikuti dari gerakan tersebut. Dek, boleh dek diikuti gerakan yang tadi? Disusun kayak tadi. Ya, udah. Oke, setelah itu kita akan beri, jika anak bisa mengikuti, maka kita checklist yang di jawaban iya. Di sini pasien bisa mengikutinya. Kita checklist. Setelah itu untuk pertanyaan yang kedua, di mana kita akan memberikan kertas dan pensil. Dek, lihat, kita akan membuat lingkaran. Boleh ikutin? Ini gambar apa? Oke, di sini pasien bisa dalam menggambar lingkaran. Kita checklist yang jawaban iya. Setelah itu untuk pertanyaan yang ketiga, di mana kita akan tanyakan kepada pasien, Dek, mana hewan yang bisa terbang? Lihat ini, mana yang bisa jawaban terbang? Iya. Ambil tunjuk yang mana burung? Iya. Terus mana yang bisa menggonggong? Hewan ini di antara ini mana? Iya, pintar. Selanjutnya mana? Iya, bentar. Selanjutnya dari hewan ini mana yang bisa suaranya mengkritik? Oke, bisa. Di sini pasien dapat menjawab semua pertanyaan dan untuk kita akan checklist di jawaban yang iya. Selanjutnya kita akan pertanyaan yang keempat, di mana kita akan menanyakan kepada pasien nama lengkapnya siapa. Adek, nama lengkap Salman siapa? Siapa ulang dari alat namanya? Oke, di sini pasien bisa menjawab. Kita checklist yang jawaban iya. Selanjutnya di sini kita akan meletakkan 5 kubus di dalam di meja. Setelah itu kita akan minta anak untuk mengambil 1 dan letakkan di atas kertas. Dia boleh ambil kubusnya 1 lalu dan diletakkan di atas kertas. Ambil 1. Ambil. Yang ini ambil. Mana? Taruh di kertas, atas kertas. Oke. Ini ada berapa? 1. Oke. Di sini pasien bisa menjawab. Kita akan checklist yang jawaban iya. Selanjutnya di sini pertanyaan yang ke-6, kita akan tanyakan kepada anak, Dek, untuk kursi itu buat apa?
Oke. Lalu cangkir atau gelas buat apa? Minum. Kalau pensil buat apa? Oke. Di sini pasien bisa menjawab semua pertanyaan, lalu kita akan checklist jawaban iya. Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh, kita tanyakan kepada ibunya apakah anak bisa menggunakan pakaiannya dengan sendirinya. Bisa. Oke, di sini pasien bisa, anak bisa menggunakan bajunya dengan sendirinya, lalu kita checklist ya. Selanjutnya kita tanyakan juga apakah anak setiap bermain dapat mengikuti peraturan seperti main petak umpet atau ular tangga. Nah, oke, kita checklist jawab ya. Selanjutnya pertanyaan yang ke-9, kita akan melakukan gerak kasar, di mana kita akan meletakkan satu kertas di lantai. Jadi boleh berdiri. Lalu Ade boleh loncat ya Ade, dari sini ke sini. Loncat. 1, 2, 3. Oke. Kita lihat waktu pas pasien anak meloncat apakah kakinya bersamaan meloncat atau tidak. Di sini pasien dapat melakukannya, di mana kita akan checklist jawabannya iya. Selanjutnya pertanyaan yang ke-10, di mana kita akan minta adiknya untuk berdiri dengan satu kaki. Coba Dek, berdiri. Angkat satu kakinya. Oke, di sini anak bisa berdiri dengan satu kaki dalam waktu 2 detik. Baik, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Di sini kita akan melakukan interpretasi. Kita hitung jawaban ya ada berapa dan jawaban yang tidak ada berapa. Di sini pasien bisa melakukan sesuai dengan pertanyaan dan konseling yang dilakukan, yaitu totalnya ada 10 yang jawaban iya dan 0 yang jawaban tidak. Dimana untuk interpretasinya anak usianya pertumbuhan kembangnya sudah sesuai dengan usianya. Lalu di sini kita akan melakukan konseling kepada ibunya. Alami dari hasil pemeriksaan tumbuh kembang anak ibu, di sini masih alhamdulillah Bu, anaknya tumbuh kembangnya masih normal dan sesuai dengan kriteria usia anak, di mana di sini untuk jawaban iya yaitu 10 dan jawaban yang tidak 0, di mana ini interpretasinya sangat bagus dan sesuai dengan usia anak ibu. Mungkin nanti buat kedepannya nanti anaknya bisa diajak bermain, terus diajak diajak jalan-jalan, ketemu hewan gitu ya Bu. Nanti saya untuk jadwalkan konseling selanjutnya. Mungkin ada yang ditanyakan? Cukup dok. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.